Butet dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Untuk bisa mengenal lebih dekat apa itu konsep dasar manajemen sumber daya manusia, kita akan melihat dari beberapa hal berikut ini. Ya, kita akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Banyak di antara kita yang terkadang paham tentang manajemen sumber daya manusia, tapi sulit untuk melakukan aktivitas manajemen sumber daya manusia. Lalu seperti apa fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia, dan perkembangan manajemen sumber daya manusia, serta teori-teori tentang manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Baik, teman-teman, yang pertama kita akan cerita tentang pengertian tentang pengertian sumber daya manusia. Teman-teman harusnya sudah bisa memahami kalau cerita sumber daya manusia tidak lain cerita tentang human atau manusia. Ya, benar, tentang manusia. Manusia ini susah diatur pada dasarnya. Namun, ya, di dalam sebuah organisasi perlu yang namanya memanage sumber daya manusia agar manusia-manusia yang memiliki karakter berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, mau bekerja sama dengan kita mencapai yang menjadi tujuan dari organisasi kita atau tujuan perusahaan. Teman-teman, hal yang mudah. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa di sini dikatakan bahwa manajemen itu sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan? Ya, karena manusianya yang diatur. Bagaimana mengatur melalui seni? Bagaimana mengatur agar sumber-sumber daya manusia, kita ada 6. Sumber daya manusia kita ada 6. Yang pertama, man, money, method, material, nation, dan market ini mau bekerja sama dengan kita, mengikuti mau kita mencapai tujuan kita secara bersama. Di sana ada fungsi manajemen tentunya. Iya, fungsi manajemen ini dilakukan untuk bisa melakukan kegiatan 6M tadi agar tujuannya dapat tercapai. Oke, sampai di situ. Nah, manusia juga, di sini kita bisa lihat di slide, manusia itu identik juga dengan yang namanya sebuah sumber daya. Ya, kita akan lihat dulu nih teman-teman, kalau misalnya pernah dengar nggak manajemen personalia. Pertanyaannya, Bu, apakah manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia sekarang itu sama atau beda? Kita lihat perbedaan sumber daya manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Yang pertama, kalau cerita manajemen sumber daya manusia itu ceritanya kita lihat secara makro atau secara luas. Kalau cerita manajemen personalia, berarti kita sudah menyangkut divisi di dalam manajemen sumber daya manusia. Dikajinya secara kecil. Artinya, skup kecil itu hanya kita lihat pada perusahaan kita atau divisi dari perusahaan kita. Yang kedua, MSDM itu menganggap karyawan itu adalah aset, terutama sumber utama organisasi. Jadi harus dipelihara dengan baik. Iya benar teman-teman. Karena tadi saya bilang tadi, bagaimana kita mengatur orang-orang untuk bisa ikut kita, bekerja sama dengan kita, mempengaruhi sumber daya manusia kita atau teman-teman atau pekerja kita untuk bisa menuruti mau kita itu nggak gampang. Maka perlu ilmu dan seni. Lalu setelah itu, bagaimana caranya agar mereka ini mau sesuai dengan yang kita inginkan, walaupun tingkah lakunya, sifatnya berbeda-beda, maka mereka harus kita anggap sebagai aset yang kita jaga. Kalau kita bisa berhasil memanage mereka, loyalitas mereka tinggi. Tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, nanti akan kita bahas. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman kita lihat. Manajemen personalia ini dianggap bahwa karyawan itu adalah faktor produksi. Benar. Jadi harus dimanfaatkan secara produk. Iya. Nanti teman-teman ini kaitannya ada muncul tentang peraturan-peraturan tenaga kerja. Ya, di mana peraturan ini akan melihat bagaimana usia yang dikatakan produktif dari seorang sumber daya manusia. Jadi untuk itu teman-teman harus mengetahui bagaimana caranya agar mereka produktif. Dan biasanya di sini akan sesuai nanti dengan kebutuhan dan kemampuan mereka pada saat mereka melakukan pekerjaan. Oke, yang keempat, MSDM itu dilakukan pendekatan secara modern. Sementara manajemen personalia pendekatannya secara klasik. Nah,
Itu untuk pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Kalau begitu, pengertian manajemen sumber daya manusia itu apa, Ibu? Ini kita bisa lihat. Ada Dessler, ada dari T. Hani Handoko. Tetapi kita bisa dapat loh, teman-teman menyimpulkan sendiri pengertian dari MSDM. Ternyata MSDM itu adalah sebuah seni atau ilmu bagaimana melakukan kegiatan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk bekerja lebih efektif sesuai dengan kemampuan mereka agar tujuan perusahaan kita tercapai. Nah, teman-teman di sini boleh deh menyimpulkan kalau teman-teman sudah mengerti yang menjadi benang merah tentang manajemen sumber daya manusia, teman-teman dapat nih memahami konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia menurut pendapat rekan-rekan. Baik. Apakah beda ya, Bu ya? Fungsi manajemen sumber daya manusia dengan fungsi-fungsi dari manajemen. Sebenarnya intinya itu adalah fungsi manajemen. Namun, kalau kita membahas manajemen sumber daya manusia, maka fungsi-fungsi manajemen ini akan kita terapkan di dalam kegiatan mengelola manusia atau sumber daya manusia. Nih, teman-teman, ini menurut Kak Sikuan, ya, nanti teman-teman boleh cari deh referensi-referensi yang lain. Di fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada perencanaan tetap, ada organisasi tetap, ada pengarahan tetap, ada pengendalian tetap, dan ada pengadaan tenaga kerja. Bagaimana proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, lalu kompetensi, lalu pengembangan karirnya, sampai urusan kebutuhan manusia, sampai dia pensiun nanti, itu di pengadaan tenaga kerja. Dan ini yang sangat krusial, atau inti dari memanage sumber daya manusia. Tapi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian ini merupakan hal fundamental dalam memanajemen. Oke, sekarang kita lihat. Ya, lalu ada juga nih teman-teman. Oke, sekarang kita lihat. Pengembangan. Iya, namanya manusia itu kan selalu ingin berkembang. Nah, fungsinya salah satu bagaimana nih teman-teman mengorganisasi agar kemampuan pengembangan diri dari karyawan-karyawan kita bisa menghasilkan tingkat produktivitas tertinggi. Bagaimana tuh teman-teman ngaturnya? Itulah yang dikatakan dengan MSDM. Lalu kompensasi, wajar. Kalau saya tidak salah, dalam buku T. Hani Handoko menyatakan pada dasarnya sifat manusia itu adalah malas. Dan dia tidak akan malas kalau ada mulus. Benar sekali. Sifat manusia itu pada dasarnya malas. Dan dia hanya termotivasi kalau ada yang namanya uang atau kompensasi. Nah, itu wajar. Dan itu juga nanti ada kaitannya dengan aturan Undang-Undang Tenaga Kerja. Lalu integritas. Ya, apa saja yang menjadi kepentingan perusahaan dan apa saja yang menjadi kebutuhan perusahaan. Pengembangan perusahaan, kegiatan perusahaan, dan kebutuhan dari karyawan agar tercipta kerjasama. Karena nggak mudah. Saya punya contoh ya, saya punya kepentingan sendiri, perusahaan punya kepentingan sendiri. Bagaimana menyatukan kedua kepentingan yang berbeda ini menjadi satu kepentingan yang kebutuhan saya terpenuhi, kebutuhan perusahaan juga bisa saya akomodir melalui keterampilan yang saya miliki. Lalu seperti apa pemeliharaan? Dan ingat, ada kedisiplinan. Oke. Tujuannya apa, Ibu? Tujuannya yang pertama organisasional. Ya. Sehingga tujuan MSDM ini tentunya akan memberikan hal efek yang positif terhadap kegiatan organisasi. Nah, selanjutnya apa? Agar bertanggung jawab, tujuan manajemen ini agar organisasi perusahaan ini dapat berkembang dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan fungsionalnya, Bu. Tujuan fungsionalnya itu adalah sumber daya ini menjadi memiliki kontribusi terhadap departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan. Tujuan sosial, ya namanya kita manusia makhluk sosial. Dengan masuknya kita bekerja, tentu keinginan kita kebutuhan kita terpenuhi, tantangan-tantangan kita dipenuhi oleh perusahaan. Mutualis simbolisme bisa dibilang seperti itu. Oke, lalu sampai sejauh ini, bagaimana perkembangan manajemen sumber daya manusia? Nah, perkembangan manusia ini dari abad ke abad mengalami kemajuan yang pesat. Ya, nah,
masalah-masalahnya itu juga banyak. Yang pertamanya juga semakin terbatasnya faktor produksi, semakin disadari apa sumber daya manusia yang memiliki peran penting, karyawan meningkatkan moral kerja, terjadinya persaingan yang tajam, dan para karyawan semakin menuntut ke ekonomi yang tinggi. Jadi kalau ini yang menjadi alasan, maka manajemen harus selalu mengalami perkembangan. Ditambah, jangan lupa teman-teman, kualitas SDM harus siap saing dengan siapa? Dengan persaingan secara global. Oke. Selanjutnya kita lihat teori. Ini banyak teori-teori tentang manajemen sumber daya manusia. Ada dari Dr. Malayu, ini yang terkenal ya. Ini Dr. Malayu SP. Terus saya dulu waktu menulis skripsi, saya juga pakai dari dia. Andre F. Sikula, lalu ada Edwin Bipova, atau Edwin Bipov, ini juga terkenal. Hasibuan, guys. Page Riza Rifai ini saya pakai waktu saya mengejarkan disertasi saya, ya, yang dua ini. Nah, ini apapun teori tentang MSDM tujuannya satu, bagaimana mempekerjakan seorang manusia untuk mencapai kepentingan dari perusahaan. Kepentingan perusahaan itu apa? Produktivitas, kinerja, dan keuntungan. Good, ya. Dan saya rasa ini saja materi-materi yang bisa Anda kembangkan, Anda jadikan materi pengayaan untuk teori MSDM. Intinya, kalau kita gabungkan ke konsep dasar dari manajemen, konsep-konsep sumber daya manusia, ya, berarti kita dapat tadi fungsinya. Kita lihat, teman-teman, fungsi manajemen sumber daya manusia itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, lalu kita juga cerita hakikat manusia itu seperti apa. Dan disinilah teman-teman bisa mendapatkan materi-materi pengayaan yang saya kasih. Baik, apabila teman-teman mengalami kesulitan, boleh tetap berdiskusi dengan saya di forum diskusi. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.